Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gung Sulistyo dari tim PPDB SMK Negeri 2 Temanggung. Untuk tutorial kali ini saya akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan pendaftaran via gadget ya atau via handphone ya, dimana saya di sini mensimulasikan menggunakan handphone ini Redmi ya. Saya kira menunya hampir sama dengan yang lainnya, tinggal nanti menyesuaikan saja. Baik, untuk pendaftaran online PPDB tingkat PPDB SMK tingkat Jawa Tengah ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 25 Juni 2020. Kemudian tanggal 26 sampai tanggal 29 ini adalah proses evaluasi dan verifikasi data. Kemudian nanti tanggal 1 adalah pengumuman. Tanggal 2 daftar ulang. Baik, untuk mengakses ini pihak Telkom sudah menyediakan versi demonya ya. Kita tinggal membuka, kita mencari Google Chrome ya atau browser ya. Silahkan Anda menggunakan browser apa aja. Saya sebagai contoh menggunakan Google Chrome ya. Silahkan diklik Google Chrome. Nah, kemudian untuk mencarinya Anda cukup mengetik demo ya, demo PPDB Jateng ya. Oke. Sudah muncul, kemudian ini muncul Jateng demo siap PPDB. Silahkan diklik. Nah, ini akan muncul dua pendaftaran ya dan menggunakan jalur SMK ya. Kita ke SMK. SMK ini menggunakan dua jalur pendaftaran, yaitu afirmasi. Ini adalah untuk pendaftaran siswa miskin ya, yang dibuktikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi. Kemudian prestasi ini menggunakan jalur nilai NEM. Nah, NEM ini diganti dengan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 dari Mapel UN ya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA ya. Ini di rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 kemudian menghasilkan nilai. Nanti dibutuhkan surat keterangan dari pihak sekolah asal atau SMP yang bersangkutan untuk membuat bahwa nilai tersebut adalah asli dari sekolah ya, perhitungannya dari sekolah. Kemudian sebelum kita masuk ke menu pendaftaran, kita akan mengajukan akun dulu atau mendaftar akun dulu ya. Di sini ada ajuan akun ya, silahkan diklik. Nah, di sini kita akan memverifikasi mendaftar akun baru ya. Mohon maaf karena kami belum punya data valid untuk siswa SMP kelas 9, maka kita akan mendaftar dengan sekolah asal luar provinsi. Karena kalau kita mendaftar dengan sekolah asal dalam provinsi, maka tidak akan ada verifikasi KK, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat ya, kemudian yang berhubungan dengan KK yaitu nomor KK,
Dan kita tidak punya, dan kita akan menggunakan lewat jalur luar provinsi. Tetapi intinya sama, nanti ketika Anda mendaftar dalam provinsi itu akan ketemu dengan silahkan memverifikasi nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir itu akan disinkronisasi dengan data yang ada di dinas provinsi ya, yang sudah mensinkronisasikan dengan pihak Dukcapil ya. Kemudian kita isi NISN ya. NISN ini ada kodenya, ada 10 ya. Ini saya akan ketik. Saya ketik 00 misalnya 7879 ya. Nah, ini saya kasih contoh aja ya, karena ini data privasi, kita tidak boleh menggunakan data dari siswa tanpa izin. Kemudian kita klik luar provinsi ya. Ini sama ya, kalau Anda dalam provinsi klik dalam provinsi, karena kita ketik dalam provinsi maka sama, jenis lulusannya reguler ya. Kemudian tahun lulusnya 2020 ya. Nah, nanti akan ada verifikasi dari Dukcapil ya, yang berisi nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir, serta domisili. Nah, ini akan nanti dicocokkan dengan kartu kelahiran atau KK, kartu keluarga ya, KK yang ada di Dukcapil. Makanya saya tidak menggunakan dalam provinsi, tapi intinya sama, nanti ketika sudah proses ini melewatinya sama ya. Hanya kalau untuk luar provinsi ini ada beberapa yang harus diisi. Nah, ini kita ketik luar provinsi, misalnya kita pilih Jawa Barat ya. Kemudian kita pilih kotanya Sukabumi misalnya ya. Jenis lulusannya reguler tahun 2020. Nah, untuk luar provinsi maka kita menggunakan surat domisili ya. Apa perbedaan KK dengan surat domisili? Jadi kalau KK ini, jika Anda tinggal sesuai KK maka silahkan isi sesuai KK dalam provinsi Jateng. Jika Anda tinggal tidak sesuai KK, misalnya ngontrak ya, atau di rumah lain ya, yang di luar KK Anda sendiri, misalnya Anda di rumahnya sesuai KK itu di Parakan, kemudian Anda tinggal di Ngadirjo, maka surat domisilinya adalah di Ngadirjo. Kemudian kode keamanan ya. Jadi kode keamanannya adalah 7770. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, proses kedua ya, ini sama ya dengan yang dari pihak dalam provinsi. Ya, tulis nama lengkap, misalnya Asep Sanjaya ya, laki-laki. Kemudian NISN tadi saya udah kopikan NISN ya. Kemudian tempat lahir ini Sukabumi ya. Sukabumi. Kemudian tanggal lahir ini contoh ya, jadi saya tidak perlu ini misalnya. Oke, misalnya saya ketik ini. Tahunnya ya, tahunnya di sini 19/2002 misalnya 1 Juli. Oke.
Nah, ini tanggal lahir, kemudian alamat siswa, ya, alamatnya sesuai domisili. Kalau alamatnya adalah Jalan Majapahit, misalnya ini nomor 1 ya. Kemudian tanggal dikeluarkannya, oke. Misalnya bisa tulis 1 Januari misalnya. Kemudian status domisiliasi ini adalah menggunakan surat keterangan domisili. Kemudian ini akan ditanyakan apakah anak nakes, bukan ya. Tugas COVID, bukan ya. Kemudian status siswa miskin, bukan siswa miskin misalnya ya. Kemudian status perpindahan juga bukan ya. Perpindahan orang tua ini khusus untuk Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu, putra dari Bapak Ibu guru. Kemudian diisikan nilai raport ya, misalnya 9, nilainya misalnya 9, 8, kemudian 9, kemudian 9. Nah, ini ada yang terbaru dari nilai kejuaraan. Jika Anda punya nilai kejuaraan lebih dari 1, maka Anda bisa menambahkan maksimal 5 ya. 5 nilai kejuaraan. Misalnya nilai kejuaraan tingkat kabupaten ya. Ini nanti dibuktikan, ini harus dibuktikan dengan upload kejuaraan ya. Karena ini kita tidak punya ya, kita tulis tidak memiliki kejuaraan aja, sama ya, tidak memiliki kejuaraan. Ini harus diisi tidak memiliki kejuaraan jika memang tidak ada. Kemudian nilai akreditasi sekolah ini misalnya A ya, kita lanjutkan. Maaf, nama sekolah belum saya isi, misalnya SMP N 1 Sukabumi. Oke, ternyata harus diisi ulang ya. Kita tulis alamatnya Jalan Kartini aja lah, Kartini 34B, provinsinya Jawa Barat, kabupatennya adalah Sukabumi, kecamatannya adalah Cimanah, kelurahannya Cimanu, kemudian RT-nya adalah 01, RW-nya 01, status domisili ya. Oke, sudah, bukan anak ya. Kemudian kita isikan lanjut ya. Nah, ini proses hampir selesai ya untuk pendaftaran akun ini ya. Belum, kita paling bawah sendiri, scroll paling bawah, kemudian saya setuju dengan penilaian di atas, kita lanjutkan ya. Nah, ini proses pendaftaran sudah ada, sehingga kita tinggal cetak bukti ajuan ya. Nah, ini untuk hasilnya ya, kita tidak cetak tapi kita simpan ya, kita download aja. Atau kita screenshot ya, supaya lebih aman. Kita besarkan di sini. Kita screenshot, caranya kita
ambil ini kemudian di screenshot. Nanti kita bisa membuka halaman screenshotnya ya. Oke, nah, kembali ke Chrome. Ini proses pendaftaran sudah selesai. Nah, tahap kedua yaitu kita akan ini tadi terlewat ya, pemberitahuan dapatkan template fakta integritas. Ini harus diisi nanti di pendaftarannya. Kita download di sini ya. Kita download. Kita download, setuju. Oke. Nah, ini dalam bentuk PDF, nanti uploadnya juga dalam bentuk PDF. Nah, surat fakta integritas ini adalah menerangkan bahwa orang tua siswa benar-benar mengisi data dengan benar ya, dibubui dengan materi. Jadi ini nanti Anda tulis datanya, kemudian sediakan materai 6.000, kemudian tanda tangani materinya, kemudian di scan ya. Di scanning jadi PDF. Nah, ini nanti diupload di pendaftaran ya. Oke, kita ke menu pendaftaran lagi. Nah, kita akan memilih jalur SMK, kita memilih jalur prestasi, kita klik ya. Kemudian melakukan ajuan akun mandiri ya. Nah, ini kemudian kita akan melakukan login ya. Ingat, kita belum punya akun login sehingga kita harus mengaktifasi akun. Untuk caranya nanti kita klik aktivasi akun di bawah ini. Nah, ini nanti nomor peserta yang tadi ya, kita lihat yang sudah kita simpan ya. Di manakah ya? Kita cari di screenshot ya, file manager. Kita cari di lainnya, kemudian dicari di gambar. Nah, ini ada ya. Nah, ini kita tulis, kita catat ya, nomor peserta 840003458, kemudian tokennya ya, ini ada token di sini 4171003 ya. Oke, kita masuk ke halaman pendaftaran lagi. Kita ketik login. Nah, di sini kita tulis nomor peserta. Aktivasi akun dulu tadi ya, aktivasi akun. Nomor peserta itu 8404 kali 3458, kemudian tokennya yaitu 471003. Kemudian ini emailnya dikosongkan aja ya, 9872. Kenapa dikosongkan? Kalau Anda nggak punya email, ini tidak usah ditulis karena nanti akan ada konfirmasi token lewat email ya, sehingga pendaftarannya tidak berhasil kalau Anda tidak punya email. Tapi Anda mengarang email ya istilahnya. Tapi sekarang tidak usah diisi aja, biar langsung konfirmasi. Kemudian kita cari
ya. Gini ketemu Asep Sanjaya SMK 1 Sukabumi, kemudian kita ketikkan password, ya. Passwordnya yang penting ingat aja ya. Kemudian aktivasi akun. Nah, akan muncul informasi aktivasi akun berhasil ya. Klik tombol di bawah ini untuk melakukan login. Jadi di sini kemudian ini sudah login ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses pendaftarannya. Kita sudah masuk login, kita akan mendaftar. Yang pertama kali dilakukan adalah unggah berkas dulu ya. Ingat tadi mendownload fakta integritas ya. Yang wajib hanya dua, yaitu surat pernyataan integritas data dan surat keterangan nilai rapor dari pihak sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Kemudian untuk sertifikat ini kalau ada ya, kalau enggak, tadi kan nggak ngisi berarti nggak ada. Kita upload ini dalam bentuk PDF ya. Untuk integritas ini tadi dalam bentuk PDF. Silakan dicari file berkas ya. Jadi di unduhan ya, salah di unduhan. Nah ini ada, sebentar, bukan ini ya. Kita drag file, kita ke file manager aja. Bukan. Jadi downloadnya di berkasnya unduhan. Oh ini juknis ya. Oke, katakanlah ini aja ya contohnya. Untuk maksimal filenya adalah 1 giga, maaf 1 mega ya. Ini contohnya ini ya. Maaf ini ke lelet ya. Nah, baterainya tidak terlalu besar. Ini saya buang dulu. Login dulu ya, tadi belum login. Pesertanya 4 kali 3458. Kemudian passwordnya ya, tulis tadi passwordnya, jangan sampai lupa. Kemudian kode keamanannya 7075. Oke, kita unggah berkas lagi ya. Kita pilih di file aja, kemudian kita pilih apa tadi ya, unduhan. Kalau memang datanya di ini dalam bentuk PDF ya, contoh ya. Kemudian berhasil, pastikan itu ada tanda berhasil. Kemudian ini dalam bentuk foto, bisa foto ya, misalnya saya akan dalam bentuk foto aja. Ini file berkas galeri ya, kita lihat di galeri aja. Ini misalnya ini contoh aja ya. Oh ini maksimal 1 mega, ini kan maksimal 1 mega, berarti ini tidak bisa. Kita ulang, hapus ya. Kemudian kita pilih lagi file,
jadi ya, kecil aja ya, mungkin apa ya, ini aja lah ya. Nah ini kecil sekali. Oke, ini bisa. Kemudian kembali ke beranda ya. Nah setelah dua file ini terupload ya, maaf, ini surat keterangan nilai rapor belum ya, kita upload lagi, ternyata tadi belum bisa. Ya, kita upload lagi. Kita unggah ya. Ini sudah, kemudian kita upload. Kita kasih contoh aja ya, PDF aja. Ya, oke. Berhasil ya. Kita kembali ke beranda. Nah, kalau sudah berhasil, maka kita bisa memilih sekolah ya. Untuk memilih SMK Negeri 2 Temanggung ya. Sebelum memilih ini ada pertanyaan, apakah buta warna ya? Tidak misalnya. Kemudian gangguan pendengaran tidak, mulut dan gigi tidak, kemudian lanjutkan, kemudian tambah sekolah. Nah ini yang penting, di sini Anda bisa memilih 3 pilihan ya. Bebas di sekolah mana saja. Ini saya kasih contoh di SMK Negeri 2 Temanggung. Pilih, kemudian di sini diketik ya, ketiknya adalah SMKN 2 Temanggung. Cari ya, ini ada SMKN 2 Temanggung. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama misalnya adalah TKJ ya. Lanjutkan ya. Kalau cuma milih satu, klik lanjutkan. Tapi kalau milih 3, tambah sekolah lagi ya. Tambah sekolah lagi. SMK Negeri 2 Temanggung misalnya akuntansi, tambah sekolah lagi. Pilihan ketiganya SMK 2 Temanggung, pilih tatap muka. Oke. Nah ini pilihan pertama TKJ, pilihan kedua akuntansi, pilihan ketiga adalah tatap muka. Setelah itu kita lanjutkan. Nah ini proses hampir selesai ya. Saya setuju, intinya data yang saya upload ini benar-benar valid. Saya klik lanjutkan. Nah tahap akhir adalah cetak bukti pendaftaran. Nah ini jangan lupa, ini harus dicetak bukti pendaftaran. Ini seperti ini bukti pendaftarannya. Nah ini oke. Kemudian setelah dicetak atau disimpan ya, simpan sebagai PDF ya. Tadi lupa saya, simpan sebagai PDF. Kemudian oke. Ya, PDF. Nah ini nanti disimpan ya, Asep Sanjaya tadi ya, teknis. Setelah disimpan kita tutup, maka kita harus mengecek ya, mengecek nama putra Anda atau nama Anda ada di dalam pendaftaran. Kita masuk ke halaman utama ya, yaitu Jateng Demo ya. Kemudian kita pilih jalur SMK, kita pilih prestasi, jadi daftarnya lihat prestasi. Kemudian kita akan melihat di sini ada seleksi ya. Di menu atas ini ada seleksi, pilih seleksi ya. Tulis SMK Negeri 2 Temanggung, SMKN 2 Temanggung.
Nah, kita klik. Coba kita lihat. Nah, ini ada Asep, ternyata ada ya, sudah termasuk data ini sudah masuk di Asep Sanjaya, sehingga Anda tinggal menunggu nanti proses verifikasi dan pengumuman ya. Pastikan data-data yang ada itu komplit ya dan benar ya, supaya tidak terjadi masalah di waktu daftar ulang, karena kita akan ngecek data ini sesuai tidak. Kalau tidak sesuai maka kita bisa menganulir atau mendiskualifikasi pendaftaran dari putra Bapak Ibu semua. Baik, itu saja tutorial dari tim PPDB SMK Negeri 2 Temanggung. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.